Oke, nomor 1A dulu ya kita bahas. Jika f xy menuju L ketika xy mendekati A, B sepanjang setiap garis yang melalui titik AB, maka limitnya sama dengan L. Itu coba saya ilustrasikan dulu maksud kalimatnya. Jadi ini bukan gambar fungsinya, gambar daerah definisinya aja ya. Ini A, ini katakan B, ini A, B. Nah, ini. Jika fxy menuju L, menuju nilai L ketika xy mendekati AB. Xy mendekati AB sepanjang setiap garis. Jadi ini sepanjang setiap garis. Ini kalau dihitung limitnya itu fxy-nya menuju L. Apakah limitnya sama dengan L? Betul enggak? Profesor, betul? Profesor aja salah. Salah ya. Kalau limit itu ada, ini diingat-ingat, kalau limit itu ada, tidak boleh pakai jalur-jalur, karena kalau setiap garis menuju titik AB ini nilai fungsinya menuju L, kan belum tentu kalau saya ambil garisnya yang lengkung. Kalau limit tuh harus setiap jalur, nggak hanya garis lurus. Bisa aja jalurnya gini. Nah, ini kan baru sepanjang setiap garis. Dilihat contoh terakhir di kuliahnya. Itu sepanjang garis lurus, limitnya selalu sama, tapi diambil parabola, hasil limitnya beda. Jadi kalau limitnya ada, nggak boleh menarik sepanjang jalur tertentu. Nah, jadi ini salah, gitu ya. Alasannya ini karena sepanjang jalur lain, misal parabola itu yang melalui A, B belum tentu fxy-nya menuju ke L ya. Kalaupun sepanjang parabola manapun fxy-nya menuju L, bisa aja sepanjang fungsi pangkat 3 gitu. Fungsi pangkat 4. Jadi kalau menunjukkan limitnya ada, nggak boleh pakai jalur-jalur. Ya. Karena kita nggak mungkin menguji semua jalur gitu ya. Jalurnya bisa macam-macam. Jadi salah. Oke. Kurva ketinggian permukaan ini merupakan elips-elips. Coba yang B saya bahas ya. Yang B. Saya punya persamaannya x kuadrat min 4y kuadrat ditambah 9 z kuadrat sama dengan 0. Kalau mau bikin kurva ketinggian, caranya gimana? Profesor, langkahnya? Z-nya diganti dengan K ya. Jadi, persamaan kurva ketinggian, itu Z diganti K gitu ya. Nanti digambar untuk berbagai nilai K. Oke, kita lihat. Jadi persamaan kurva ketinggian itu x kuadrat min 4y kuadrat ditambah 9 Z-nya diganti K. Atau kalau saya susun, udah persamaannya hanya dalam x, y. K-nya diambil beberapa nilai. X kuadrat min 4y kuadrat sama dengan min 9k kuadrat. Nggak enak, ruas kanannya negatif. Supaya positif saya ganti.
4y kuadrat min x kuadrat sama dengan 9k kuadrat gitu ya. Dikali minus 1. Kedua ruas. Kemudian supaya kelihatan dia persamaannya elips atau bukan, saya bikin ruas kanannya 1. Y kuadrat dibagi 9k kuadrat, 4-nya juga dikebawahkan sama saya. Per 4 min x kuadrat per 9k kuadrat sama dengan 1. Apakah ini persamaan elips? Ini persamaan kurva ketinggiannya setelah saya susun. Kalau di sini nggak kelihatan, kalau ini udah kelihatan. Ini bentuknya apa? Hah? Apa? Elips. Masa? Oh iya ya, elips ya. Jadi jawabannya salah ya. Betul salah ya? Ini bentuknya apa? Bentuknya apa? Kalau contoh lainnya ini misalkan x kuadrat per 2 kuadrat minus atau y kuadrat minus ini x kuadrat per 3 kuadrat sama dengan 1. Ini bentuknya apa? Elips. Pengen diguyur. Masa elips ini? Apa? Lingkaran bawahnya sama ya. Kalau ini apa? Bukan. Enak aja elips. Tuh gimana nggak belajar udah UTS elips saja nggak tahu. Elips itu kalau ininya plus. Kalau salah satu minus namanya apa? Pada nggak ada yang tahu. Apa? Hiperbola membuka ke sumbu X atau sumbu Y? Lihat yang nggak boleh 0 mana? X-nya 0? Boleh. Y-nya nanti 2. Y-nya 0? Nggak boleh. Kalau Y-nya 0 ini nanti negatif sama dengan 1. Nggak boleh. Jadi yang nggak boleh adalah Y-nya nggak boleh 0. Jadi Y-nya ini. Dia minimal 2 sama min 2. Jadi gitu ya hiperbola. Nah, ya yang ini hiperbola juga. Tergantung nilai K-nya. Ini hiperbola. Membuka ke? Ya, yang nggak boleh 0 Y-nya. Membuka ke sumbu Y ya. Seperti yang contoh di kanan. Jadi ini salah gitu. Hati-hati ya. Dan aduh, belajar lah tuh masa parabola, hiperbola, elips itu masa nggak hafal 3 itu bentuknya. Oke. Nah, turunan parsial yang D. Kita lihat. Kita lihat yang D sebagai berikut. Saya salin ulang ya soalnya. Ini. Jelek. Belajar ya. Aduh, kelihatan nggak belajar ya. Kemana dia? Muncul di sini. Oke. Kita lihat lagi yang ini. Apakah df dx sama dengan ini? Nah, untuk itu kita lihat dulu. Kalau turunan parsial itu seperti turunan fungsi satu perubah kan? Kalau saya punya y sama dengan fx gitu, maka f aksen a adalah apa? Limit h mendekati 0 f x tambah a ditambah h itu ya, atau f aksen x lah ya, f aksen x tambah h min fx dibagi h
H gitu ya. Kalau F aksen A apa? Atau F aksen di titik P itu adalah limit H mendekati 0 F P. P-nya titik tertentu. Kalau X semua nilai X gitu ya. Ini titik tertentu. Turunan di titik tertentu. Dibagi H. Ada rumus satu lagi. Ada rumus satu lagi. Yang bentuknya ini. Sama dengan juga rumusnya. Rumus lain. Mengingatnya dari pola. Ini P. Terserah. Ini X. Nah. Bisa pakai rumus lain. F aksen P sama dengan limit X mendekati P F X gitu ya min F P dibagi X min P. Ini rumus atas sama bawah sama aja. Kenapa? Coba ini H mendekati 0 berarti apa? Ini X-nya berarti sama dengan P tambah H ya. Ini kan jaraknya H, ini P tambah H. Nah, kita lihat H menuju 0, artinya ini si X-nya kan P tambah H itu X min FP dibagi H ya. Nah, saya tulis rumus lain. P tambahannya ini X, saya nyalakan X min FP ini sama dibagi H-nya itu X min P. Jadi turunan rumusnya boleh pakai rumus ini, boleh ini. Di kalkulus 1 saya bahas juga dua-duanya. Nah, sekarang kalau ini kembali ke df dx. Do F do X itu kan rumusnya limit apa? H mendekati 0 yang di catatan ya. Ininya F X. Sorry. Kalau gini ya bolehlah. Di titik A, B itu adalah limit. Saya pakai yang atas dulu atau pakai yang bawah saya? Atau pakai yang atas ya? Pakai yang atas. H mendekati 0, F X ditambah H, koma, ininya selalu variabel keduanya selalu konstan kalau turunan ke X. F X koma B ya. Sorry. Ini di titik XY dulu aja. Supaya nggak rancu. Y-nya tetap dibagi H gitu ya. Oke. Kalau saya menghitung turunan parsial terhadap X di titik A, B, ya masukkan titik A, B-nya. H mendekati 0, F apa? A tambah H, B, min F apa? A, B itu ya, dibagi H. Nah, ini mau saya samakan. Sekarang saya mau pakai rumus yang bawah. Yang ini mau saya ubah. Kalau ini kalian lihat di catatannya. Ini adalah turunan parsial. Kalau dikembalikan ke notasi seperti yang ini. Variasi kedua. Ya sama ini. Do F. Do X di titik A, B. Sama dengan limit H mendekati 0. X mendekati A ya. Padankan ini dengan ini.
Ini B-nya mah hanya embel-embel aja. Kalau di sini titiknya P, tadi saya titik limitnya ini P, di sini titik limitnya A gitu ya. Di sini saya punyanya A, B. Tapi yang mau dilihat yang X-nya aja. Y-nya selalu B. Nah, samakan dengan ini. Menjadi X menuju A. Kalau di sini X menuju P. Di sini X menuju A. Karena titik limitnya A. F. Kok jadi hitam? Samakan. F. Apa? A tambah H-nya saya sebut di sini jadi X gitu kan ya. X, B min F A, B. Paham nggak ini memasukkannya? Yang B-nya mah ikut aja. Fx min Fa. Kalau di sini Fx min Fp. Karena namanya di sini P titiknya. Di sini titiknya A gitu ya. P-nya diganti dengan A. Di bawahnya menjadi X min P. Di sini X min A. Sama kan? Nah, jadi do F do X benar nggak? Sama nggak ini? Benar tuh. Fx, B min F A, B dibagi X kurang A. Jadi ini benar gitu ya. Jadi rumus turunan tuh ada dua variasi. Rumusnya ada yang ini, ada yang ini. Kenapa saya mengarah ke yang ini? Karena di sininya bukan H. Bentuknya X menuju A gitu. Ya ini X menuju P. Susah-susah, lumayan susah ya. Soal apa? Oke, pasti. Kalau udah, saya lanjut ke soal berikutnya. Setelah yang D, yang G. Kok nggak mau di crop? Nah, yang G. Oke. Terdapat fungsi XY yang memiliki dua kurva ketinggian yang berpotongan untuk 2K yang berbeda. Ini udah sebenarnya di catatan, tapi kita ulang ya. Jadi maksudnya gini. Ingat kalau kurva ketinggian tuh gambarnya di bidang XY ya. Katanya terdapat fungsi ya. Jadi ada fungsi set sama dengan fxy yang memiliki dua kurva ketinggian yang berpotongan. Dua kurva ketinggian. Katakan kurva ketinggian yang ke satu ini gitu ya. Kemudian kurva ketinggian yang kedua ini berpotongan katanya. Nggak tahu berpotongannya di satu titik, di dua titik, atau banyak titik. Pokoknya berpotongan minimal di satu titik. Untuk 2K yang berbeda. Katakan ini K-nya K2. Yang ini K-nya K1. K1 tidak sama dengan K2. Nah, benar atau salah? Mungkin nggak? Jessica, mungkin nggak? Kenapa? Dua nilai terus? Enggak. Kenapa nggak boleh? Kalau berpotongan di titik si hijau ini, hijau tua, di titik P, kenapa nggak boleh? Di titik P, koordinatnya A, B. Coba kita hitung nilai fungsinya. Nilai fungsi di titik P itu sama dengan berapa? Nggak ada K di sini, adanya K1, K2. Bisa K1, P juga bisa K2. Kenapa nggak boleh? Enggak, bukan kurva ketinggian, 5 angka. K1 kan. Ini nggak boleh, kenapa? Nggak boleh karena
Ya kalau K-nya beda, kenapa nggak boleh? Hah? Kamu mah kayak jualan obat aja. Silahkan. Obat manjur gitu. Hah? Kalau nggak bisa kamu kudu nyanyi. Senang dia disuruh nyanyi. Karena Z sama dengan Fx, Y itu fungsi. Untuk titik satu buah titik, nilai Z-nya, kan K itu Z-nya. Harus satu nilai. Ya. Sehingga Fp harus satu nilai. Nggak boleh dua kayak gini. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Udah? Oke. Kalau nggak paham tanya, jangan diam aja tuh. Kalau diam aja saya yang nggak ngerti. Nomor 2 lewat aja lah, terlalu teoritis. Kita lingkat ke nomor berikutnya. Garisnya nggak ke bawah tadi. Ya, yang biru banyak sekali coba. Harusnya kalian yang banyak latihan tuh. Saya yang banyak ngerjain. Apa ini? Pilihan ganda. Domain dari daerah definisi dari fungsi ini adalah sebuah himpunan XY yang memenuhi, coba kita lihat. Untuk mencari domain, kita lihat bahwa Y min X kuadratnya harus lebih besar sama 0, gitu ya. Kemudian ln X kuadratnya itu juga boleh negatif sih. Ini nggak boleh 0 ya. Atau sama aja X-nya harus gimana? X kuadratnya harus tidak sama dengan 1. Gitu ya. Atau X-nya gimana? X-nya tidak boleh 1. X-nya juga tidak boleh min 1 ya. X-nya min 2 boleh? Boleh. Ya. Jadi kita akurkan coba. Sebelum ini kita ubah-ubah lagi. Oh, ini adanya Y besar X kuadrat. Sama sama ini ya. Ini kan sama aja dengan Y lebih besar X kuadrat. Salah. Ini boleh ya. Sama dengan. Sama dengan boleh kan? Jadi bukan ini. Ininya juga salah. Cuma 1. Cari yang lebih besar sama dengan. Nah, ini 2. Yang ini semua pasti salah karena beda dengan ini. Ini boleh sama dengan. Akar 0 boleh. Karena di atas. Ini X-nya besar 0. Enggak harus ya X-nya besar 0 ya. Enggak ada syarat X besar 0. X-nya enggak boleh 0. X-nya enggak boleh 0. Oh iya, ln 0 nggak boleh. Lupa saya. Jadi, ini selain ini, ln 0 juga nggak boleh. Di sini juga selain itu, X kuadrat nggak boleh 0. Ln 0 kan nggak ada. Atau kalau ini, X tidak boleh 0. Berarti yang ini ya. Memenuhi ini nggak boleh 0. Nah, begitu. Jadi jawabannya yang ini. Gitu. Lanjut lagi. Sudah nyalinnya? Sudah. Nggak ada yang bilang enggak ya, anggap sudah.
Oke, ini saya crop. Satu aja. Ini satu aja saya kerjakan. Kan sama aja. Caranya yang penting mah. Kemana kursornya? Oke. Gambar daerah definisi dari fungsi berikut. Mau yang A atau yang B? Satu aja. Hah? Yang A mah gampang atuh. Yang B lebih gampang. Hah? Nah, yang A aja ya. Jadi coba yang A. Fxy sama dengan ln x kuadrat ditambah y kuadrat min 2. Syaratnya apa? Supaya bisa dihitung. Berarti x kuadrat ditambah y kuadrat min 2 harus lebih besar dari 0 ya. Betul? Oke, paham? Ln 0 kan nggak ada, ln negatif nggak ada ya. Kalau setengah boleh nggak ini? Ln setengah. Kalau ininya nilainya setengah, ln setengah boleh nggak? Ada nggak nilainya? Hah? Ada ya, ln setengah boleh. Ln 1/100 ya boleh. Ingat grafik ln. Ini grafik ln nih. Grafik ln X. Ln X itu dari definisinya hanya dari 0 nggak masuk. Ini aja ya, dari definisinya. Jadi dia harus besar 0. Nah, kalau pertaksamaan kita nggak bisa gambar. Kita gambar dulu. Merah. Gambar dulu. Gambar dahulu, bukan dulu. Ya dulu sama dahulu sama aja lah. Gambar dulu x kuadrat ditambah y kuadrat min 2 sama dengan min ya. Dibuatnya sama dengan. Jadi saya susun x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2. Gambarnya apa itu? Lingkaran. Jari-jari akar 2 ya. Jadi gambarnya adalah ini. Lingkaran jari-jari akar 2. Sebentar. Kalau 0 nanti nggak boleh ya. Jadi lingkarannya saya kasih ini. Garis-garis putus. Sorry. Jari-jari akar 2. Ya ini lingkaran lah. Ini akar 2 min akar 2. Akar 2 min akar 2 itu ya. Nah, di situ nggak boleh ya jelas. Karena persis 0 nggak boleh. Nah, tinggal sekarang jadi bidang XY terbagi 2. Di dalam lingkaran sama di luar lingkaran. Yang memenuhi ini yang mana? Ambil aja satu titik, terserah. Titiknya mau ambil yang di luar atau yang di dalam. Ambil yang di luar lah. Atau yang di dalam, gampang. Titik 0,0. 0,0 memenuhi nggak? Ini. Periksa. Satu titik. Di dalam lingkaran. Ambil titik 0,0. Kemudian saya hitung. X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2 sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat min 2 sama dengan min 2. Nah, kecil 0 gitu kan. Jadi tidak memenuhi bintang gitu kan, syaratnya ini bintang. Jadi titik yang saya uji ini tidak memenuhi. Yang memenuhi berarti yang di luarnya. Ini. Batasnya nggak ikut, lingkarannya nggak ikut. Karena pas di lingkaran itu 0. Jadilah matahari terbit. Gitu ya. Paham nggak? Siapa yang belum paham? Kalau ada yang belum paham, saya bahas yang B.
lingkarannya, tapi lingkarannya nggak termasuk kan, Pak? Nggak termasuk lingkarannya, makanya digambar garis-garis putus. Kalau termasuk digambar penuh. Makasih, Pak. Paham? Kotak-kotak merah putih? Ah, berarti yang B nggak usah dibahas karena udah paham. Hah? Kamu berarti nggak paham yang ini? Ah, pengen digetok pura-pura. Bahaslah yang B lah. Oke, yang B saya bahas. Yang B. Kenapa jadi berubah? Yang B, F, X, Y sama dengan akar Y min X kuadrat dibagi 1 min X kuadrat. Jadi syaratnya ini supaya F terdefinisi, itu berarti Y min X kuadratnya harus ini ya. 0 boleh ya. Pembilangnya 0 boleh ya. Ini di dalam akar 0 boleh karena di atas. Dan satu lagi, atau saya ini selesaikan dulu, Y-nya harus lebih besar dari X kuadrat gitu ya. Atau enggak usah lah, biar aja itu. Nah, syarat 1. Ini atau A, ini A, B udah dipakai. Ya udahlah jendolan gitu. Yang kedua, 1 min X kuadrat nggak boleh 0 ya. Bawahnya nggak boleh 0. Bawahnya negatif nggak apa-apa, tapi nggak boleh 0. Yang ini gampang. 1 tidak boleh sama dengan X kuadrat. Jadi apa? X-nya nggak boleh berapa? X-nya tidak boleh 1 dan X-nya juga tidak boleh min 1 ya. Jadi nanti itu mah 2 titik dibuang. Enggak 2 titik, ini tuh di bidang. Coba kita gambar dulu. Yang pertama dulu. Oh ya lebih susah yang ini ya. Syaratnya banyak, bukan lebih susah. Kita gambar dulu, gambar Y min X kuadrat sama dengan 0 atau Y sama dengan X kuadrat. Y sama X kuadrat saya gambar ini. Putus-putus enggak ya nanti gambarnya? Oh boleh ya, Y sama X kuadrat boleh nanti. Jadi gambarnya udah biarin penuh gitu. Ini Y sama dengan X kuadrat. Saya cari dulu yang syarat kedua nanti aja. Yang syarat pertama saya cari dulu yang memenuhi. Ini bidang XY terbagi 2. Di atas yang biru sama di bawahnya. Kita cek lagi. Saya ambil titik berapa? Sini lah ambil ya. 5,0 ya. Cek titik 5,0. Y min X kuadrat sama dengan 0 min 5 kuadrat sama dengan min 25. Tidak memenuhi Y min X kuadrat besar 0 ya, tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi yang atasnya. Nah, saya arsip dulu yang memenuhi yang ini. Sebelahnya. Oke. Kemudian ada syarat X ini. X tidak boleh sama dengan 1. X sama dengan 1 gambarnya apa? Saya gambar X sama dengan 1. Itu nggak boleh nanti. X sama dengan 1 gambarnya apa? Garis vertikal. Betul, vertikal. X sama dengan 1. Ini 1, ini X sama 1. Dia nggak boleh. Ya. Jadi saya gambarnya putus-putus. Itu nggak boleh. X sama dengan min 1 juga nggak boleh. Ini nggak boleh. Nah, yang di bawah biru memang udah nggak boleh. Dari syarat 1 juga. Yang di atas, ya maka syaratnya ya udah ini. Semua daerah yang di atas, kecuali yang di garis merah, nggak boleh.
Gitu ya. Oh ya, kalau diminta nulis daerah definisinya DF sama dengan himpunan X, Y, ya udah tulis aja ini. Y min X kuadrat besar 0. Tadi X-nya nggak boleh 1, X-nya juga nggak boleh min 1. X sama dengan 1 nggak boleh, jadi putus-putus. X sama dengan min 1 nggak boleh. Jadi semua yang di atas parabola, termasuk parabolanya, tetapi yang merah nggak boleh. Termasuk ini nggak boleh nih, yang di sini yang nggak boleh ya, yang dilewati. Gitu. Paham nggak? Sekarang paham? Tadi nggak? Ini tadi getok. Gitu, jadi harus pakai mikir ya. Sketsa permukaan berikut. Kalau permukaan, ini gambar 3 dimensinya, namanya juga permukaan. Coba kita lihat. Yang standar harus bisa nih. Sorry, saya ambil satu dulu. Ini ya. Saya tulisnya gini. Set sama dengan 10 min 4x min 5y. Gitu ya, jangan pakai F. Kalau udah sketsa kan pakainya sumbu X, Y, dan set gitu ya. Nah, saya susun ini. Oh ya, ini bentuknya apa? Ini bentuknya apa? Bola ke apa gitu? Profesor, bentuknya apa? Hah? Datar tuh gimana? Ini datar. Jadi kalau datar bentuknya apa? Hah? Persegi. Belum tentu, ini persegi panjang datar juga. Hah? Ingat ini, kalau saya susun menjadi 4x tambah 5y ditambah set sama dengan 10-nya biar aja di belakang. Ini bentuknya apa? Aduh, masih dicekik kayaknya. Ini gambarnya bidang. Tadi udah disebut sama dia datar. Ya kalau bidangnya datar. Gimana menggambarnya? Kalau semua variabelnya muncul, karena bisa aja setnya nggak muncul. 4x tambah 5y sama 10. Tapi hati-hati, kalau di ruang itu bukan garis ya. Meskipun setnya nggak muncul. Ini kalau semua muncul, cari aja perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat. X, Y, Z. Ambil X-nya 0. X dan Y-nya 0. X-nya 0, berarti ini. X-nya 0 di sini. Y-nya 0. Z-nya harus 10, betul? Kalau X-nya 0, sini. X-nya 0 di sini. Z-nya juga 0. Z-nya 0 di sini. X-nya 0, Z-nya 0, Y-nya harus 2 kan? 2. Kalau Y sama Z-nya 0, Y-nya 0 tuh ini Y, ini 0 di sini. Z-nya 0 juga di sini. X-nya harus 10/4, 2,5. Ya, kira-kira di sini, 2,5. Nah, melalui 3 titik ini, udah gambar bidangnya. Set, set, set. Cuma ini sebenarnya nembus ya ke belakang bidangnya ya. Ke sana ke kiri nembus juga. Kita hanya gambar potongan ke sini. Gitu ya, bidangnya tuh kaki nggak luas ya. Ini hanya yang di oktan 1. Gitu. Wah. Masa KBF harus ngasih soal yang segampang ini?
Oke, berikutnya. Yang B. Nah, harus ini ya, belajar. Kalau nggak belajar ya nggak bisa tuh. Saya mau nyulap gimana juga nggak bisa. Kembali, saya mau gambar ini di ruang. Hati-hati ya. Ini di ruang fungsi 2 peubah, bukan di bidang. Jadi ini set sama dengan Y kuadrat tambah 1. Nah ini kan kalau di bidang parabola ya. Kalau di bidang, tapi kita mau gambar di ruang. Saya gambar dulu di bidang nggak apa-apa. Bidangnya, sumbunya hanya ada set fungsi Y. Gitu ya. Set sama Y kuadrat tambah 1 gambarnya apa? Lingkaran, apa? Garis lurus. Perbola, apa? Tuh, Mbak. Hah? Parabola. Kayak Y sama X kuadrat, naikin 1 ya. Ke atas. Nah, ini saya gambar pakai biru. Parabola. Gitu kan? Nih. 1. Nah, sekarang kalau di ruang. Karena kita fungsi 2 peubah di ruang. Meskipun variabel X-nya nggak muncul. X, Y, Z. Gambar dulu. Ini di bidang. Ini bidang Y, O, Z. Di bidang Y, O, Z. Gambarnya parabola. Jadi gambarnya gimana? Tadi. Di bidang Y, O, Z. Ini saya gambar yang di oktan satunya aja ya. Ini 1. Ini kan gitu betul? Ini di sini garis-garis lah. Aduh, jelek ya. Kurang melengkung. Nah, kurang simetri. X-nya berapa? Di sini X-nya. X-nya 7 boleh nggak? 100? Setengah? Min 5? Min 5? Boleh gitu. Min 5 ya boleh. X-nya kan nggak muncul. Berapa aja X-nya nggak disyaratkan. Jadi kalau gitu tariklah kurva ini sejajar sumbu X. Saya tarik sejajar sumbu X. Ini ke sana. Ke depan juga. Duh, gimana ya gambarnya? Ya, ini juga tarik sejajar sumbu X. Jadi ini kurang bagus ya. Ini nembus bidang ya ke dalam. Nah, gitu. Ke depan juga. Saya susah nggak gambarnya ke depan. Ya, ke depan kita ini. Sejajar sumbu X. Nah, yang ini juga ya. Nah, aduh, gimana ya gambarnya? Kayak itu ya. Nggak tahu lah apa. Huh? Oh, GeoGebra bener. Kita panggil si GeoGebra. Ya. Tadi kita mau menggambar apa? Set sama dengan Y kuadrat tambah 1. Tulis aja di sini. Tapi GeoGebra-nya karena di ruang, harus pilih yang ruang. Caranya klik ini dulu. Yang menu yang bawah. Klik. Ini ada titik-titik 3 kayak di HP. Pilih yang 3D grafik. Ini yang 2 dimensi, tutup aja, geser. Nah, gambar di ruang. Ini tuh sumbu X-nya yang merah kalau GeoGebra ya. Jadi kalau mau lihat sumbu X-nya di sini ya diputar aja gitu. Gambarnya tadi apa? Set sama dengan Y pangkat 2 ditambah 1. Oh, ini gambarnya. Yang saya gambar tadi itu kan ini. Bagusan gambar saya ya. Iya gitu, kalau bilang jelek, awas. Gitu. Jadi yang sebenarnya digambar, yang saya di bidang ini, Y, O, Z, itu tadi yang parabola saya gambar itu. Parabola. Mana? Nih, parabola ini nih yang awal. Kemudian parabola itu ditarik aja. Sejajar sumbu X. Jadilah gambarnya seperti ini. Paham? Nah, kalau ini di bidang
coba kalau kita lihat tegak lurus di bidang Y offset ya. Dia menjadi, aduh susah. Menjadi parabola aja gitu ya. Ini di bidang Y offset parabola. Sumbu X-nya ke depan kita masuk ke dalam bidang ini. Nah, itu sumbu X-nya. Begitu. Oke. Lanjut lagi. Sudah nomor 6. Gambarkan peta kontur dari ini. Oh ya, hari ini kita sampai jam 9 kurang 5 ya. Kelas kan jam 9. Sama, saya juga lari ke gedung A abis ini. Supaya habis. Daripada nggak kebahas. Nah, diminta gambar peta konturnya. Untuk nilai K yang diberikan. Jadi kalau mau menggambar peta kontur atau kurva ketinggian, apa yang dilakukan tadi? Profesor? Yang harus dilakukan apa? Langkahnya? Iya, di bidang kalau kurva ketinggian, di bidang XY aja. Enggak, langkahnya saya harus melakukan apa? Ini setnya kan ya, diganti dengan K. Jadi namanya persamaan kurva ketinggian. Setnya diganti K. K sama dengan 2X min Y. Ingat, kurva ketinggian gambarnya di bidang. Nanti di ujian ada yang gambarnya di ruang gerak. Setnya udah nggak muncul, diganti K. Gambar untuk berbagai K. Ini supaya lebih, apa itu HP-nya bunyi lagi? Hah? HP bukan? Pengen disita. Hah? Saya pengen persamaannya Y dalam X aja. Y sama dengan apa? 2X dikurangi K kan? Ya, jadi saya mau menggambar ini. K-nya min 2. K sama dengan min 2. Saya gambar Y sama dengan 2X min 2. Gitu kan? K-nya sama dengan min 1. Saya gambar Y sama dengan 2X min 1. Ini semua gradiennya sama nih. 2. K-nya sama dengan 0. Y sama dengan 2X. Yang paling gampang 2X dulu. Saya gambar di GeoGebra atau di sini? Di sini aja ya. Yang 0 dulu, paling gampang Y sama 2X. Nah, melalui ini Y sama 2X. Pak, maaf nih. Kalau kanan dulu bukan sampai 2X tambahan 2. Soalnya ini, Pak. Hah? Oh iya, tambah, betul. Tambah, ini tambah ya. Y sama 2X. Garis lurus aja gitu ya. Agak curam. Sebentar. Kalau gitu, koordinatnya dikebawahin dikit. Nggak mau tuh dia kalau gitu. Nggak kekurung. Baung. Bawahin dikit. Oke, Y sama dengan 2X. Saya gambar pakai merah. Kotaknya habisin dulu. Y sama 2X. Jadi agak curam ya. Jangan kelihatan Y sama dengan X. Y sama 2X. Gitu. Oh, tapi yang penting di sini dikasih 0 gitu. Menyatakan K-nya 0. Coba. Kemudian 2X tambah 1. Berarti dinaikkan 1 ke atas ya. Naikkan 1. Saya gambar pakai biru. Dinaikkan 1. 2X tambah 1. Ya, sejajar dia karena apa? Nggak sejajar ya. Sejajar dia. Ini 1. Ini, sorry. Jangan dilabelin 1 ya, nanti salah. Ini koordinatnya 1. Gitu, koordinatnya itu yang hitam.
Tapi nilai K-nya tadi min 2. Ini min 2. Biru. Gitu kan? K-nya tadi min 2. Oh, min 1 ya? Aduh, kelabahan. Salahan terus. Min 1 ya. Kemudian 2X tambah 2. Di atasnya naik 1 lagi. Hijau. Ini melalui titik di sini. Titiknya tuh yang hitam ya. 2. Tapi nilai K-nya 2. Yang ini. Lagi. K sama dengan 1. Menjadi Y sama dengan 2X min 1. K sama dengan 2. Y sama dengan 2X min 2. Turun aja, tinggal turun. Warnanya habis. Coklat. Turun 1 ya. Nah, ini koordinatnya min 1. Tapi K-nya 1 dia. Ini hitam. Yang ini coklat. Nah, sama turun 1 lagi, warna apa lagi habis? Warna ini. Nah, ini titiknya min 2, tapi K-nya 2. Gitu? Coba nanya si kotak-kotak merah. Kalau saya ambil di sini titik P. Ya. Koordinatnya misalkan A, B, kita nggak tahu berapa AB-nya. Nilai fungsi di titik P berapa? Hah? Dua X jadi 2A min B gitu. Masukin ke sini. Hah? Ya, berapa ini nilai fungsi di titik P? P itu koordinatnya AB kalau gitu sama aja berapa? Hah? 2A min 2. Iya, 2. Dari mana 2A min 2? Ini fungsinya ini. Jaksa, tolong diteke. Jaksanya juga nggak bisa sama. Berapa? Yang diteke jaksanya aja. Kalau cewek kan tidak berani. Profesor, kan? 2. Si profesor mah 2 aja simpel. Nah, Siti berapa? Kenapa? Nah, Siti paham dia. Ini nilainya 2. Karena titik ini berada pada kurva ketinggian dengan nilai K-nya 2. K itu kan tadi pengganti setnya. Ya, jadi setnya atau fxy-nya ya 2. Di sini semua 2. Ini 2 semua nilai setnya, nilai fxy-nya. Itu gunanya kurva ketinggian ya. Dia mengumpulkan titik-titik yang nilai setnya sama. Ya. Semua titik yang di merah, ini nilai setnya selalu berapa? 0. Karena ini yang merah itu tadi K-nya 0. Paham keren? Nah. Oke, lanjut lagi. Aduh, udah sejam lebih. Masih banyak. 7 limit lagi. 4 lagi saya suruh ngerjain. Karena susah saya bahas semua. Coba kita lihat ya. 2 aja dulu. Oke, yang A dulu. Nah, ini nggak tahu nih ada atau tidak ada limitnya.
Nah, acuan yang pertama ngitung limit tuh coba disubstitusikan aja. Ada masalah nggak? Yang A, kalau disubstitusikan ada masalah nggak ngitungnya? E pangkat min 1 kali min 1. Jadi E pangkat 1. Cos X tambah Y, cos 1 ditambah min 1, cos 0. Nggak ada masalah kan ya? Nah, maka yang ini sama dengan, aduh jangan merah. Sama dengan limit, nggak usah, langsung masuk aja kan, nggak ada masalah. Sama dengan E pangkat min X-nya 1, Y-nya min 1. Kali cos 1 ditambah Y-nya min 1. Sama dengan E pangkat 1 cos 0 kan? E pangkat 1 ya E, cos 0 ya 1. Ya E aja udah. Udah itu limitnya gitu ya. Oke. Nah, yang kedua. Yang kedua. Limit ini. Bisa disederhanakan nggak ya? Bisa disederhanakan nggak nih? Nggak bisa ya dicoret, mau dicoret gimana ya? Mau difaktorkan juga nggak bisa dicoret. Nah, saya tebak ini limitnya nggak ada. Karena nggak bisa saya operasikan. Disubstitusikan 0/0, nggak bisa pakai L'Hopital. Karena 2 peubah. Jadi saya tebak limitnya kemungkinan nggak ada. Kalau nggak ada, caranya harus mencari 2 jalur supaya nilai limitnya beda. Paham? Mencari 2 jalur, dihitung limitnya. 1 jalur hitung limitnya, 1 jalur yang lain hitung limitnya, harapannya dapat beda. Jadi limitnya nggak ada. Nah, saya coba sepanjang sumbu X aja ya. Boleh nggak sepanjang sumbu X? Boleh, karena melalui 0,0. Jadi Y-nya selalu 0. Sehingga limit X, Y menuju 0,0, Y pangkat 4 dibagi X pangkat 4 ditambah 3Y pangkat 4 sama dengan limit, saya belum menghitung limitnya ya, tapi saya menggunakan kondisi istimewa bahwa Y-nya selalu 0. Jadi 0 pangkat 4 X pangkat 4 ditambah 3 0 pangkat 4 gitu kan. Saya belum menghitung limitnya. Saya sederhanakan dulu fungsinya. Ingat, kalau gini, ini artinya bukan X-nya 0. X-nya menuju 0 ya. Y-nya sih selalu 0 karena diambil di sumbu X. Jadi ini fungsi ini 0 dibagi X pangkat 4 kan. Saya belum menghitung limitnya. Saya mau menyederhanakan lagi fungsinya. Kalau masih bisa disederhanakan. Ini 0 dibagi X pangkat 4. X-nya bukan 0. Ingat, kalau limit tuh X-nya mendekati 0. Tapi bukan 0. Jadi 0 dibagi ini ya 0. Nah, baru saya tarik limitnya. Limit konstanta dia sendiri. Gitu ya. Sekarang saya coba sepanjang sumbu Y. Moga-moga hasilnya beda. Gitu ya. Coba sepanjang sumbu Y. Jadi X selalu 0. Saya hitung lagi. Limit X, Y menuju 0,0. Y pangkat 4 per X pangkat 4 ditambah 3Y pangkat 4 sama dengan limit X, Y menuju 0,0. Apa itu? Y pangkat 4 per X-nya selalu 0.
Saya belum menghitung limitnya, baru menyederhanakan fungsinya aja. Ini menjadi sederhanakan. Jadi sepertiga kan? Ya, Y pangkat 4-nya saya coret. 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 Nah, menjadi limit konstanta ya sepertiga. Bahagia sekali. Beda. Kalau sama, saya masih punya PR menunjukkan jalur lain. Kalau menebak limitnya nggak ada gitu ya. Dari dua hitungan di atas, maksudnya ini ya, hasil ini ya, ini dan ini gitu ya. Maka limit X, Y menuju 0, dari apa ini? Y pangkat 4 per X pangkat 4 ditambah 3Y pangkat 4 itu tidak ada. Paham? Kalau sama, jangan nyimpulkan itu limitnya ya. Pakai jalur-jalur itu nggak bisa menyimpulkan nilai limit. Karena kalau pakai jalur-jalur, kalau limitnya ada harus semua jalur. Nggak mungkin kita lakukan semua jalur. Jalurnya ada tak hingga banyaknya. Jadi pakai jalur tuh untuk menunjukkan limitnya nggak ada. Oke? Untung nggak kerekam lagi. Lanjut. Nomor C. Ini dulu. Ini nomor C jadiin PR, salah. Gimana ya? Ini hapus, jadiin PR. Pokoknya catat sendiri itu PR ya. Tuh limnya juga PR. Saya bahas yang D. Sama itu sepanjang sumbu X, sumbu Y. Nanti hasilnya beda. Oh ya, PR tutorial sebelumnya juga belum ya? Besok ya? Belum. Yang Sabtu tuh yang sebelum libur. Jumat lah nanti di set. Nah, ini rada susah juga nih. Limitnya ada atau enggak? Kalau ada harus kita hitung. Bisa dioperasikan enggak ya? Nggak bisa, mau mana yang bisa dicoret kan nggak bisa. Ini lebih susah dari soal A, B, C. Kemudian gimana ya? Sebentar. Jadi saya nebak limitnya ada. Tapi dioperasikan biasa nggak bisa. Tadi kenapa saya nebak limitnya ada? Saya dalam hati ngitung dulu kalau dilakukan kayak atas, kalau X-nya 0, limitnya Y per Y akar Y kuadrat. Menuju 0. Hasilnya berapa ya? 1 ya. Kalau Y-nya yang 0, 1 juga ya. Kayaknya ada gitu ya. Belum tentu, baru 2 jalur. Saya akan coba pakai prinsip apit ini. Karena gini, kita lihat gini. X, Y dibagi akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Saya mau melihat mutlaknya dulu aja. Karena nggak pakai mutlak susah, ada plus, ada min. Kalau pakai mutlak kan yang pengapit kirinya gampang. Kalau positif kan? Betul ya? Karena mutlak pasti lebih besar sama 0. Kanannya saya apit pakai apa ya? Nah, saya bandingkannya gini. Bawahnya hanya X kuadrat aja. Mana yang lebih gede? Salah ya? Ini salah ya hubungannya. Mana yang lebih gede?
Kiri dengan kanan mana yang lebih gede? Kenapa? Pembaginya lebih sedikit ya. Oh, kanan lebih gede. Berarti betul. Saya cari pengapitnya itu. Boleh juga pengapitnya ini juga masih benar. Dua-duanya jalan kok. Ya, saya pakai yang ini. Nah, sekarang saya hitung limit X, Y menuju 0,0 dari yang kiri ini 0. Kemudian yang ini limit X, Y menuju 0,0 dari apa? Mutlak XY per akar X kuadrat itu sama dengan limit X, Y menuju 0,0 dari apa? Karena mutlak ini kan akar X kuadrat tuh mutlak X, tapi udah ada mutlak di sini jadi X saja ya. Karena udah ada mutlak pasti positif. Sama dengan limit X, Y menuju 0,0. X-nya saya coret dulu. Ya, X-nya saya coret kan boleh. Bagi. Nah, sama dengan 0 ya. Bahagia sekali. Sama ini. Jadi limit yang di tengah juga 0. Jadi limit X, Y menuju 0,0 dari XY yang tengahnya itu akar X kuadrat tambah Y kuadrat itu 0. Ingat, kalau limit mutlaknya 0, maka limit tanpa mutlaknya juga 0. Jadi, lagi serba jadi, limit X, Y menuju 0,0 tanpa mutlak juga 0. Gitu ya. Oke, kalau mau disalin silakan. Cepet ya. Gini. Kalau nanti ada soal limit gini, agak populer soalnya suka ini menuju 1,3 gitu ya dari sebuah fungsi. Kalau mau diperiksa nggak ada gitu kan kita harus cari jalur, betul? Kalau menunjukkan limitnya nggak ada, cari dua jalur berbeda yang nilai limitnya beda. Kalian meriksanya nggak boleh sepanjang sumbu X, sepanjang sumbu Y ya. Kenapa? Karena nggak melalui ini. Jadi kalau mau menunjukkan limit yang nggak ada, ini titik 1,3 harus menggunakan garis lurus yang melalui itu. Boleh sepanjang Y sama dengan 3. Sepanjang X sama dengan 1, boleh. Atau sepanjang garis ini. Ya dicari ini. Y sama dengan berapa? 3X gitu ya. Boleh. Jadi harus mencari jalurnya yang melalui titik ini. Jangan selalu sumbu X, sumbu Y. Kecuali ininya 0, 0. Tuh udah dibocorin tuh. Nanti kalau saya suruh bikin soal limit di UAS, saya keluarin yang ini. Yang model gini. Aduh, kerekam ketahuan Pak Oki. Biarin aja. Lanjut. Udah 8.30. Cepat-cepat ya. Nyalinya cepat ya. Saya percepat ya. Mana soalnya? Nggak ada pertanyaannya. Kalau nggak selesai nanti harus nyari waktu tambahan nanti malam. Oke. Tentukan himpunan terbesar sehingga fungsi berikut kontinu. Nah, ini kita tinggal pakai kombinasi aja. Kita lihat. Gini. Y sama dengan jangan Y ya. Ini kita dalam fungsi 20 bah jadi pakai set.
Sebut aja fungsinya apa? G sama dengan E pangkat X itu kontinu. Ya, E pangkat kan kontinu. Ya, udah tahu di semester 1 juga. H sama dengan E pangkat Y, ya kontinu juga E pangkat ya. Kemudian apa? L gitu, E pangkat XY juga kontinu ya, E pangkat. Nah, jadi fungsi ini kan kombinasi aja, G kurangi H, F sama dengan G kurangi H kan, E pangkat X ditambah E pangkat Y, jumlah dibagi. Fungsi kontinu kalau dioperasikan tetap kontinu ya. Ini kontinu pada semua X, Y, tapi penyebutnya nggak boleh 0. Kecuali saat E pangkat XY min 1 sama dengan 0. Itu nggak boleh. Jadi jangan dianggap ini semua. Semua ada kecualinya. Nah ini kapan 0? E pangkat XY berarti sama dengan 1. E pangkat berapa sama dengan 1? 0. Berarti ini XY sama dengan 0. Ini artinya X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Nah, jadi F kontinu pada R2. R2 tuh semua pasangan XY ya, dikurangi himpunan X, Y dengan X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Gambarnya gimana? Gambarnya ini R2 nggak bisa jalan ya. Darah definisinya mau saya gambar. Kalau R3 bisa jalan, Suzuki dia. X sama 0 gambarnya apa? Enggak, dibilang XY. Hah? Elips. Oh, garis. X sama dengan 0 ini nggak boleh ya. Ini nggak boleh nih yang merah nih, lampu merah tuh. Y sama 0. Nah, jadi semua kecuali yang di sumbu X sama sumbu Y. Itu darah definisinya. Atau darah kekontinuannya. Bukan darah definisi. Semua bilangan real, semua pasangan bilangan real X, Y, kecuali yang di sumbu X dan di sumbu Y. Oke? Aduh, cepet bener wah waktunya. Nggak keburu tutorialnya. Ya, lanjut ya. Tentukan himpunan sehingga fungsi ini kontinu. Kembali. Ini nomor yang C saya bahas. Kontinu rada susah juga ternyata ya. Ingat syarat kontinu tuh nilai limit sama dengan nilai fungsi ya. Di titik tersebut. Kadang-kadang kita harus pakai itu, kadang-kadang cukup kayak ini dilihat. Kalau fungsi kontinu dioperasikan ya kontinu. Tentunya dilihat penyebutnya nggak boleh 0. Nah, coba yang ini, yang bawah. Diberikan fungsi ini. Kita lihat, kalau titiknya bukan 0, 0, ini nggak ada masalah kan ya? Polinom bagi polinom kan? Jadi, saya lihat dulu. Untuk X, Y yang bukan 0,0, penyebut tidak pernah 0 ya. Penyebut akan 0 kalau X-nya 0, Y-nya 0. Selain itu selalu positif. Jadi bentuknya
polinom 2 peubah. Ini kan polinom 2 peubah nih. Bawahnya juga polinom dibagi polinom 2 peubah ya. Atau fungsi rasional 2 peubah. Jadi kontinu di seluruh R2 tapi dikurangi titik 0,0. Itu belum kita periksa. Di semua titik yang bukan 00 dia kontinu. Nah, di 00 gimana? Kita hitung limitnya. Di 00 harus diperiksa. Kita lihat sekarang di 0,0. Kita periksa apa? Nilai fungsi harus ada. F 0,0 berapa? Hah? Berapa? Nggak ngejar. Oke, 1 ya. Kemudian kita harus periksa limitnya. Kalau kontinu kan nilai fungsi harus sama dengan nilai limitnya. Nah, periksa limit di 0,0. Saya periksa. Limit X, Y menuju 0,0 dari fxy. Kalau limit jangan dilihat di 00 tapi di luarnya ya. Limit X, Y menuju 0,0 dari apa? X kuadrat Y pangkat 3 per 2X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi jangan pakai yang ini. Kalau limit. Limit itu mendekati 00. Kalau mendekati itu di luar 00. Di luar 00 pakai yang ini. Nah, limitnya berapa nih? Jadi kalau kontinuan kadang-kadang harus pakai limit. Bisa pakai apit lagi enggak? Ah, bisa ya. Ini kan kuadrat-kuadrat. Kalau saya hapus 1, bisa. Jadi saya ngitung ini. X kuadrat Y pangkat 3. Ini karena kalau dipakai dicoret, nggak bisa. Mau gimana nyoretnya ya? Menyederhanakannya nggak bisa. Limitnya, saya coba pakai apit. Kalau pakai apit nggak berhasil, nanti mungkin saya tunjukkan limitnya nggak ada gitu ya. Nggak tahu ini ada atau nggak ada. Tapi ini ada kuadrat-kuadrat. Enak gini. Kalau ada kuadrat-kuadrat kayak tadi yang akar tadi. Itu tebakannya ininya sama. Ini kita pakai salah satu aja. Mau yang mana? Y kuadrat gitu ya. Gede mana nih? Kita lihat mutlaknya aja supaya plus minusnya nggak usah pusing. Gede yang kanan ya. Karena kan penyebutnya ini yang kiri penyebutnya lebih gede. Pembaginya. Yang pasti ini 0. Nah, kita periksa limit yang kirinya. Dari 0 ke 0. Yang kanannya. Limit X, Y menuju 0,0 dari X kuadrat Y pangkat 3 dibagi Y kuadrat sama dengan limit X, Y menuju 0,0 dari apa itu? X kuadrat Y kan? Ah, nggak ada masalah itu 0. Bahagia sekali sama. Jadi limit X, Y menuju 0,0 yang di tengahnya X kuadrat Y pangkat 3 dibagi 2X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 0. Jadi kalau limit mutlaknya 0, limit tanpa mutlaknya juga 0. Dua X kuadrat ditambah Y kuadrat 0. Nah, limitnya 0, nilai fungsinya 1. Jadi dia apa? Nggak kontinu ya. Oke, ini saya kasih bintang 1.
Ini saya kasih bintang 2. Dari 1 dan 2, maka F tidak kontinu di 00. Jadi kontinu di semua bilangan di semua pasangan XY kecuali di 00. So, udahan dulu, capek.